Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Herianto dari kelas B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya ada mempunyai 3 materi. Dari ketiga materi itu saya jadikan satu materi. Baik, langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama yaitu penangkalan kesalahan dan help dokumentasi. Penanganan kesalahan. Hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan atau bisa disebut error. Minimalkan kesalahan user, interaksi menu lebih baik daripada perintah baris. Compaq pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key dikarenakan banyak yang menanyakan letak tombol any di keyboard. Cara mengurangi kesalahan user misalnya seleksi user yang tepat, pelatihan yang memandai, desain peralatan. Menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan tipe dari kesalahan user. Kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi bisa kita jumpai dari gagal menangkap informasi, gagal menangkap perhatian pengguna. Contohnya 8 atau B, Z atau 2, I sama dengan 1. Kesalahan kognitif. Kesalahan kognitif ini bisa kita jumpai dari kemampuan yang kurang. Contohnya argumen yang tidak konsisten pada sintak command language. Kesalahan motorik atau gerak. Lemahnya koordinasi tangan dan mata dan tekanan kecepatan. Help dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan help dan dokumentasi adalah bahwa setiap bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi kepada sistem dan sifatnya umum. Availability. User dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem user. Tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Accuracy dan comprehensiveness bantuan ini seharusnya tersedia secara lengkap dan akurat. Konsistensi konsisten pada sistem yang ada antara jenis online dan jenis tercetak juga konsisten dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Flexibility membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya. On-off features seharusnya tidak mencegah user dalam menunjukkan pekerjaan atau terpengaruh dengan aplikasi user. Untuk menghindari ini, digunakan presentasi pada layar yang terpisah. Kemudian, merancang help dan dokumentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang help dan dokumentasi yaitu pertama, perancangan seharusnya tidak seperti add-on pada sistem. Secara ideal seharusnya merupakan bagian integral dalam sistem. Perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks. Masalah yang ada di dalam implementasi yaitu para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun pilihan yang tersedia untuk user. Hambatan fisik berupa screen speed, kapasitas memori, dan kecepatan. Masalah lain adalah bagaimana struktur data bantuan, apakah berbentuk segi file atau hierarchy file. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis menggunakan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seorang atau sekelompok.
User mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunanya dapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain-lain. Kemudian, mengapa evaluasi dibutuhkan? Karena desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti Dissek Guidelians menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan pengguna terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Selama pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini bisa disebut formative evaluation. Saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuat versi yang terbaru atau update. Misalnya program-program Windows, dan evaluasi ini bisa disebut summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Itu pengertian kapan evaluasi dilakukan. Paradigma evaluasi, quick and dirty evaluation, adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat sesingkat mungkin. Yang kedua, usability testing, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistematis. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung, merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga, field studies. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi. Evaluasi teknologi, teknik yang dapat digunakan, interview, observasi, atau pengamatan yang hanya dilakukan oleh desainer, partisipatory, atau user dilibatkan dalam pembuatan desain. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Website, identifikasi pengguna dan tujuan website. Website atau situs web merupakan alamat URL
yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Yang kedua, web page. Halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Yang ketiga, home. Home page merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi atau pribadi. Sebelum membangun website, terlebih dahulu menentukan sasaran akhir pengguna web dan tujuan pembuatannya. Kebiasaan yang sering dilakukan pengguna website yaitu share dan browsing. Membangun sebuah situs. Yang pertama ada mengidentifikasi sasaran akhir. Yang kedua, menjabarkan daftar dari topik-topiknya. Yang ketiga, mengorganisir isi. Yang keempat, menyediakan struktur. Yang kelima, berubah bentuk isi. Mengorganisir isi web itu dilakukan isi tekstual, desain grafis, navigasi, struktur, link. Setelah website sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar website bisa dilihat semua orang yaitu gunakan top level domain seperti .com/net atau orang. Usahakan saat memilih tempat hosting website, ambil lokasi server sesuai dengan siapa target user website. Layanan atau support jika ada permasalahan teknis. Dari seberapa cepatnya perusahaan hosting tersebut dapat membantu permasalahan Anda. Gunakan top level domain seperti .com/net atau orang. Usahakan saat memilih tempat hosting website, ambil lokasi server sesuai dengan siapa target user website. Layanan atau support jika ada permasalahan teknis. Dari seberapa cepat permasalahan hosting tersebut dapat membantu permasalahan Anda. Langkah-langkah dalam pemeliharaan webs. Harus punya komitmen untuk mengisi konten pada situs. Segera perbaiki kekurangan-kekurangan pada situs Anda yang dilaporkan oleh pengunjung situs. Daftar di search engine seperti Google atau selalu membantu perkembangan situs melalui statistik yang disediakan oleh jasa hosting. Mempelajari perilaku pengunjung situs Anda dari statistik dan juga bisa memantau apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan. Permasalahan dalam pembuatan webs. Permasalahan dalam pembuatan website. Yang pertama, tidak mengetahui sasaran pengguna situs. Yang kedua, memiliki platform dengan komposisi lemah. Yang ketiga, tidak memberikan kenyamanan user interface standar. Yang keempat, tampil dengan interface yang tidak menarik. Yang kelima, isi yang ketinggalan zaman atau tidak akurat. Yang ketujuh, isinya tidak berbobot. Yang ke-8, halamannya yang diakses lambat. Yang ke-9, susah untuk dipelihara. Yang ke-10, tingkat keamanan yang lemah. Dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.